Seorang pasien yang sedang antri di RSUD Johannes Kupang, Nusa Tenggara Timur tewas mengenaskan akibat ditabrak mobil box bermuatan obat-obatan pesanan rumah sakit. Ya, sementara di Bekasi, Jawa Barat, akibat sopir hilang kendali, muatan peti kemas terguling sehingga menutup jalan. Kemacetan panjang terjadi akibat peristiwa ini. Kecelakaan truk pengangkut peti kemas ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Kamis pagi. Muatan peti kemas terguling hingga menutup jalan. Polisi dan petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengerahkan kendaraan krain untuk memindahkan peti kemas. Setelah 6 jam, petugas akhirnya bisa mengangkat dan memindahkan peti kemas pada Kamis siang. Menurut Kanit Turjawali Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota, kecelakaan diduga terjadi karena sopir truk hilang kendali saat melintas di tikungan tajam. Suara benturan keras di areal belakang gedung UGD Lama Rumah Sakit Umum Daerah Johannes Kupang membuat sejumlah pengunjung rumah sakit panik pada Rabu siang. Mengetahui mobil box menabrak seorang pasien patah tulang yang sedang duduk di kursi roda, sejumlah orang di lokasi langsung berusaha mendorong mundur mobil box untuk menyelamatkan korban. Korban langsung dibawa ke ICU, namun nyawa guru SMA Negeri 1 Rote Timur ini tak terselamatkan. Kejadian bermula saat sopir mobil box meminta rekannya memindahkan mobil yang dianggap menghalangi lalu lintas pengunjung rumah sakit. Tiba-tiba, mobil bermuatan obat melaju kencang dan menabrak Meti Tule yang duduk di kursi roda menanti nomor antrean operasi pencabutan pen pada kakinya. Terkait peristiwa ini, manajemen RSUD Johannes Kupang dan Kimia Farma mengaku akan bertanggung jawab, sementara pengemudi mobil menjalani pemeriksaan di Mako Polres Kupang Kota. Jenazah korban rencananya akan diberangkatkan ke Kabupaten Rotendao. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tembok pembatas milik sebuah bank roboh dan menimpa 4 buah mobil yang sedang parkir di Tangerang Selatan, Banten. Ya, sementara 10 rumah di kota Mamasa, Sulawesi Barat rusak akibat tanah bergerak di kota tersebut. Beginilah kondisi tembok pembatas milik bank yang terletak di Jalan Bintaro, Sektor 9, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang roboh. Tak hanya material tembok, tiang listrik juga ikut longsor ke dalam area bank. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun karyawan dan warga sekitar sempat panik dan berhamburan keluar mendengar suara keras tembok roboh. Polisi mengatakan, usai hujan deras, tembok pembatas 4 meter dan panjang 30 meter tiba-tiba roboh dan langsung menimpa 4 buah mobil yang tengah parkir hingga rusak parah. Ini dikarenakan tembok ini dengan ketinggian 4 meter, panjang kurang lebih ada 30 meter. Ini kan karena hujan deras dari siang, ketumpuk air, akhirnya roboh. Dan untuk sementara saya laporkan bahwa kerugian itu berupa ada 4 mobil. Beginilah kondisi sejumlah warga di Desa Osangu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Kamis siang. Sedikitnya 10 rumah warga di desa ini mengalami kerusakan akibat fenomena tanah bergerak. Pergerakan tanah menyebabkan lantai dan dinding rumah warga mengalami kerusakan parah. Salah satu warga yang rumahnya rusak menyebut fenomena tanah bergerak ini telah terjadi sejak kedua pekan terakhir. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada kayaknya pertengahan November, setelah gempa menggoncang Mamasa 3 kali, maka rumah ini juga ikut bergerak keesokan harinya. Karena Mamasa waktu itu juga diguyur hujan. Pergerakan tanah juga membuat jalan kampung ambles sedalam 40 meter hingga sulit dilalui. Pemerintah setempat melalui dinas terkait bersama pihak kepolisian telah turun ke lokasi untuk memantau dan mendata warga terdampak tanah bergerak. Tim Liputan, CNN Indonesia.